Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Tetap masih semangat 45 ya. Kita masih dalam suasana kemerdekaan HUT RI ke-75. Nah, oleh karena itu kita harus tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan kita dan mempertahankan kemerdekaan kita dan terus semangat 45 dalam menimba ilmu dan mencari wawasan. Oke, berjumpa kembali dengan saya Beni Ismail, tentunya masih di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk di pertemuan kita kali ini sedikit berbeda ya. Saya biasanya menggunakan PowerPoint. Kali ini saya akan nge-share video perihal materi sesuai dengan kompetensi dasar. Itu ada 4 poin yang akan saya sampaikan dan saya share video yang sudah saya sadur di YouTube ya. Itu nama linknya education. Oleh karena itu silahkan kalian bisa simak videonya dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk absen nanti di panel komentar link yang saya share di grup WhatsApp. Nah, oleh karena itu silahkan saksikan videonya dari awal sampai dengan akhir. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian pertanyakan itu di WhatsApp group. Oleh karena itu ini dia videonya akan saya play. Saksikan ya sampai dengan akhir. Selamat menyaksikan. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas materi dari produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Materi pokok yang akan kita bahas adalah peluang usaha dan analisis peluang usaha. Sedangkan tujuan mempelajari pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Sedangkan yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, mencipta peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Oke, kita mulai ya. Sebagai gambaran umum, dalam mendapatkan peluang usaha akan saya sampaikan melalui peta konsep sebagai berikut. Peluang usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal tentu dari dalam diri kita. Bisa berupa hobi, passion, atau ilmu pengetahuan yang kita dapat. Sedangkan sumber eksternal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikanlah sebagai peluang usaha. Setelah itu, manfaatkan peluang usaha yang ada ini menjadi sebuah usaha. Dari usaha yang telah kita lakukan, tentu akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil tersebut dapat berupa keberhasilan usaha atau kegagalan usaha. Nah, itulah peta konsep kita dalam mempelajari peluang usaha. Sebenarnya, peluang usaha di sekitar kita sangatlah banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis akan tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya, supaya usaha yang kita dirikan mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya atau mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang,
kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Orisinil di sini artinya bersifat asli atau bukan menjiplak. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Ya, setiap usaha yang berhasil akan mendapatkan sebuah persaingan bisnis dari kompetitor. Maka, usaha yang kita dirikan harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Jika kita menjalankan sebuah usaha sesuai dengan minat, maka kita akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena usaha yang kita dirikan itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha itu teruji. Pengertian layak dalam usaha ini adalah kemungkinan dari usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial atau keuangan. Jika kelayakan usaha teruji, maka harapannya adalah resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Yang kelima, bersifat ide kreatif, yaitu dapat menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ya, peluang usaha yang baik adalah mampu diwujudkan, bukan hanya ada di angan-angan. Maka harus dipastikan peluang usaha yang akan kita dirikan mampu terwujud dengan dukungan dari sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Jika peluang usaha yang kita jalankan membuat kita senang melakukannya, maka kita dapat menepis segala sesuatu yang menghadang usaha kita. Tetapi, pada kenyataannya, peluang yang baik tidaklah cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi harus bersifat nyata. Sedangkan yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal, karena terlalu banyak investasinya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Dalam hal ini mampu dikembangkan usaha kita. Nah, itu adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Pada salah satu dari ciri peluang usaha yang potensial adalah memiliki nilai jual. Jadi, peluang usaha yang memiliki nilai jual juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, usaha kita harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jika masyarakat, dalam hal ini konsumen, merasa terpenuhi kebutuhannya, maka usaha kita mempunyai nilai jual. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jika usaha kita mampu bersaing, maka produk yang kita jual akan dikonsumsi oleh konsumen. Ini berarti usaha kita memiliki nilai jual. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Usaha yang baik tidak bersifat sementara, melainkan memiliki nilai jual dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, ada nilai uang. Artinya, jumlah barang dan jasa yang akan dijual ada penggantinya berupa satu kesatuan uang yang diserahkan. Nilai uang tersebut harganya ditentukan oleh permintaan maupun penawaran. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jika usaha kita memenuhi aspek kreatif dan inovatif, maka usaha kita akan memiliki nilai jual. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Jadi, apa itu analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha.
mana yang bisa dilakukan, dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu, yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. 4, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Sedangkan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Itulah materi yang kita bahas kali ini. Untuk kelanjutan materi dari analisis peluang usaha, akan kita bahas pada video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Edutainment. Sampai jumpa! Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang analisis peluang usaha. Kali ini, kita akan meneruskan materi tersebut. Oke, setelah kita mengetahui pengertian analisis peluang usaha, sekarang kita akan membahas materi persiapan analisis peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Luas usaha merupakan kapasitas yang tersedia atau terpasang dalam suatu perusahaan tertentu. Luas usaha cenderung relatif tetap dari periode ke periode. Luas usaha ini dapat diukur berdasarkan penyerapan bahan baku baik dalam hal jumlah maupun macam, produk yang dihasilkan baik dalam hal jumlah maupun ragam, peralatan dan mesin yang digunakan, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua, bentuk usaha yang akan dipilih. Ada beberapa bentuk usaha yang dapat dipilih antara lain manufacturing atau pembuat produk, jasa, perdagangan, agribisnis bisa pertanian atau peternakan, franchise atau waralaba, dan lain sebagainya. Ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Secara umum, kita mengenal dua jenis usaha, sektor usaha informal dan sektor usaha formal. Sektor usaha informal biasanya tidak memiliki izin usaha, misalnya pedagang kaki lima. Sedangkan sektor usaha formal memiliki izin usaha, misalnya supermarket dan lain sebagainya. Keempat, mengenal informasi usaha yang diterima, yaitu mendapatkan sekumpulan data atau fakta usaha yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat untuk membuat suatu usaha. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan, yaitu mendapatkan pemetaan atau pengelompokan kesempatan menciptakan lapangan usaha yang begitu banyak menjadi beberapa bagian berdasarkan bidang tertentu. Setelah kita mempersiapkan peluang usaha dengan baik, maka persiapan tersebut harus dinyatakan pada tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut berupa langkah-langkah analisis peluang usaha yang dinyatakan pada kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Sketsa ini adalah membuat rancangan dasar usaha yang akan didirikan, yang berfungsi untuk memberikan gambaran usaha secara keseluruhan, dan berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat berjalannya usaha tersebut. Kedua, penyediaan modal. Pada intinya, modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang, maka bisnis bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasarannya. Ketiga, mengurus izin usaha. Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang dikeluarkan dari pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib. Izin usaha tersebut digunakan oleh pelaku usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Penyiapan tenaga kerja mempunyai fungsi persiapan usaha kita untuk memproduksi barang atau jasa. Karena tenaga kerja yang kita siapkan adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan usaha. Kelima, menyiapkan sarana dan prasarana.
Sarana dalam sebuah usaha berkaitan dengan bangunan dan fasilitas yang ada dalam bangunan tersebut. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Keenam, menyiapkan bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Barang mentah inilah yang akan diolah melalui proses-proses tertentu untuk kemudian dijadikan ke bentuk lain, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi, untuk kemudian dijual kepada konsumen. Tanpa bahan mentah, maka otomatis proses produksi tidak bisa berjalan. Contohnya, jika kita ingin memproduksi kursi, bahan bakunya bisa berupa kayu, besi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menetapkan lokasi. Lokasi usaha adalah tempat di mana usaha akan didirikan. Cara memilih atau menentukan lokasi tempat usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Selain itu, situasi dan kondisi yang tepat akan berperan penting pada produk barang atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kedelapan, menetapkan metodologi. Menetapkan metodologi ini diambil jika kita telah melakukan suatu penelitian usaha yang akan kita lakukan dengan melakukan pengumpulan, pencatatan, analisis data untuk membantu membuat keputusan usaha atau bisnis. Fungsinya yaitu kita mampu memprediksi kegiatan usaha kita ke masa depan. Contohnya, ketika kita menentukan cara memasarkan produk, apakah akan dijual secara eceran atau dijual secara grosir. Kesembilan, menetapkan teknologi usaha. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi membentuk kembali setiap aspek tempat kerja. Dan memiliki alat yang tepat di tempat akan membantu bisnis tetap di depan. Dengan menetapkan teknologi usaha yang tepat, maka kita dapat meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pemasaran, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, berkomunikasi lebih efektif, membangun tingkat keamanan informasi bisnis. Kesepuluh, menetapkan manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan pasti membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Dengan menetapkan manajemen, berarti mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Dalam hal ini, stakeholders, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Yang ke-11, mencari mitra usaha. Mitra usaha adalah seseorang atau pihak lain yang bekerja sama dengan sebuah jalinan pada sebuah bidang usaha yang dijalankan. Menjalankan sebuah bidang usaha bersama mitra bisnis akan membuka peluang pada sebuah keberhasilan. Mencari mitra usaha yang baik perlu dipertimbangkan beberapa hal, seperti passion yang sama, memiliki integritas, kejujuran yang tinggi, mau bekerja sama, mau berbagi, saling mendukung, siap untuk tumbuh bersama, bersedia menyelesaikan konflik, tidak lepas dari tanggung jawab, saling berbagi tugas, dan lain sebagainya. Itulah 11 langkah analisis peluang usaha yang harus kita lakukan. Dengan langkah-langkah analisis peluang usaha tersebut, maka kita dapat mencapai sebuah tujuan. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Berikut ini ada tujuan analisis peluang usaha, yaitu yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Kedua, untuk menemukan potensi usaha. Tiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Nah, itulah materi dari analisis peluang usaha. Mudah-mudahan, dengan pemahaman materi tersebut, kita mampu membuat sebuah usaha yang direncanakan dengan matang, yang menjadikan usaha tersebut berhasil. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Oke, itulah perihal materi dari analisis peluang usaha ya. Jadi buat kalian sebenarnya ini banyak banget kalau ketika berbicara tentang analisis peluang usaha.
Tadi hanya ada beberapa 4 poin yang disampaikan, itu perihal judul besarnya, mulai dari pengertian dari analisis peluang usaha, kemudian tujuan dan manfaat peluang usaha, kemudian ada metode pendekatan analisis peluang usaha, dan yang terakhir itu pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Itu sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cukup ya untuk penyampaian materi kali ini. Mudah-mudahan penyampaian materi yang cukup berbeda yang sudah saya sadur melalui YouTube bisa bermanfaat juga buat kalian. Gunakan waktu semaksimal mungkin dan gunakan peluang yang memang ada di sekitar, karena untuk pembelajaran secara jarak jauh ini justru lebih leluasa buat kalian, karena saya di awal pun selalu berpesan dan sudah berpesan ya, ketika kita mau belajar itu bukan hanya di dalam kelas, kita belajar di ruang kelas, di luar kelas pun bisa mendapatkan ilmu ataupun wawasan. Jadi terus perbanyak referensi, maksimalkan waktu yang ada saat ini walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetap semangat 45 di hari kemerdekaan ini, jangan sampai malas dalam mencari ilmu. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf jika dalam penyampaian materi tidak bisa maksimal. Sehat dan sukses selamanya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.